Di soal pertama, kita disuruh membuat program permainan tebak-tebakan. Jadi program ini tuh nanti kita menginput suatu nilai, lalu nilai yang kita input tadi disembunyikan oleh program. Jadi pengguna tinggal menebak berapa nilai yang kita input sebelumnya. Kalau pengguna menginput ternyata lebih besar dari angka yang kita input, maka akan ditampilkan terlalu besar. Kalau ternyata angka yang ditebak lebih kecil daripada angka yang kita input sebelumnya, maka tampilkan terlalu kecil. Kalau pengguna berhasil menebak, nanti akan muncul persentase 1 berbanding berapa kali pemain menebak angka tersebut. Langkah pertama, kita akan menuliskan file header yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Jadi di program kali ini akan digunakan 2 file header. Yang pertama yaitu IOStream. IOStream digunakan agar kita dapat menggunakan fungsi cin, cout, dan endl atau endline. Lalu yang kedua file header stdelete.h. Ini nanti akan digunakan supaya kita dapat menggunakan fungsi cls ini, fungsi cls. Lalu ketik using namespace std dan semikolon yang digunakan untuk memanggil objek atau fungsi yang terdapat di dalam namespace. Lalu ketik fungsi inMain, yaitu fungsi utama yang akan mengembalikan nilai 0. Lalu mulai program dengan tanda kurung kurawal, lebih tepatnya tanda buka kurung kurawal. Lalu lakukan pendeklarasian in x i bill_n, yaitu inisialisasi x sama dengan 0. Cout, masukkan bilangan, nanti cout ini akan ditampilkan di peranti keluaran kalimat masukkan bilangan, dan pengguna dapat menginput nilai suatu bilangan, dan bilangan tersebut akan disimpan di variabel n. Lalu di sini kita ketik sistem cls. Jadi nanti kan kita akan membuat suatu program yang mana bilangan tersebut akan ditebak. Jadi bilangan tersebut agar tidak diketahui pengguna, maka bilangan itu akan dihapus dari peranti keluaran tanpa memberhentikan program yang sedang berjalan. Lalu kita buat keluaran cout, silakan menebak. Jadi di sini ada keluaran agar pengguna dapat menginput berapa nilai yang ada di sini tadi yang kita telah input disimpan di variabel n. Lalu kita buat ulangan for dengan inisialisasi i sama dengan 1, kondisi i kurang dari sama dengan 100, dan perubahan i++. Bila kondisi ini benar, maka akan dilakukan di sini. Jadi ini angka yang kita input atau nilai yang kita input di sini tadi itu akan disimpan di variabel bill di sini. Makanya ketik cin bill, lalu lakukan inisialisasi x sama dengan x+1. Jadi kan kita di sini sudah melakukan inisialisasi x sama dengan 0. Nah, jadi di sini x sama dengan 0 ini nanti perubahan x-nya berada di sini. Jadi misalkan di sini 0, maka 0 ditambah 1 itu 1 di sini. Nanti satunya akan di sini lagi. Jadi dia akan terus berulang sampai kondisi for ini salah ya kan. Nah, terus kita buat pernyataan if jika bill lebih besar dari n, maka cout terlalu besar. Bila kondisi ini benar, maka akan dicetak terlalu besar. Else bila kondisi ini salah, dan if dengan kondisi bill kurang dari n, akan dicetak kalimat terlalu kecil. Lalu else bila kondisi kedua ini salah, maka inisialisasi i sama dengan 100. Lalu akan mengalami perubahan sampai di mana kondisi ini salah, maka berakhirlah n4. Jadi 100 di sini adalah kita memberi kesempatan kepada pengguna untuk menebak suatu bilangan sampai 100 kali. Jadi misalkan dia berhasil menebak ke 4 kali dalam percobaan, jadi dia langsung ke sini i sama dengan 100. Supaya nanti kan mengalami perubahan, jadi dia langsung berhenti perubahan for ini. Makanya dia langsung ke sini, yaitu cout akan ditampilkan kalimat ini. Ini adalah akurasinya, untuk menghitung akurasinya itu 100 per x. Nah, jadi variabel x ini itu jumlah dari banyaknya percobaan yang telah dilakukan oleh pengguna. Setelah itu program selesai. Maka program selesai dan program dapat kita jalankan. Jadi untuk menjalankan program kita klik build and run di sini. Nah, di sini muncul cout masukkan bilangan yang telah kita buat. Namun sebelumnya di sini ya kita bikin catatannya dulu. Ini dilakukan sebelumnya yaitu x sama dengan 0, maka kita ketahui bahwa x sama dengan 0. Lalu di sini muncul masukkan bilangan.
Misalnya kita akan menginput yaitu 5. 5 akan disimpan di variabel n, maka kita ketahui bahwa n sama dengan 5. Lalu kita enter di sini. Nah, di sini hilang, masukkan bilangannya 5 karena kita menggunakan fungsi CLS. Lalu kita akan menebak, misalnya kita tidak mengetahui nih kalau angka yang akan ditebak itu adalah 5. Nah, jadi kita akan menebak misalnya 3. Nah, klik enter, lalu terlalu kecil. Nah, di sini cara kerjanya adalah, jadi yang pertama ya, ini ke perulangan for, I sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 100? Ya, benar. Lalu ke sini, si in bill. Nah, angka 3 yang kita input tadi akan disimpan di variabel bill. Maka bill sama dengan 3. Lalu kita ke x sama dengan x plus 1. X sama dengan, karena kita tahu x sama dengan 0, maka di sini 0 plus 1. Maka x sama dengan 1. Lalu lanjut ke sini, apakah bill lebih besar dari n? Bill itu 3, lebih besar dari n yang 5? Salah. Maka pernyataan ini tidak akan ditampilkan di piranti keluaran atau tidak dijalankan. Lalu ke else if dengan kondisi bill kurang dari n. Apakah 3 kurang dari 5? Ya, benar. Maka akan dijalankan atau akan ditampilkan keluaran terlalu kecil. Muncul di sini terlalu kecil. Nah, lalu misalkan kita akan menebak lagi angkanya yaitu 6. Saya klik enter, muncul terlalu besar. Di sini akan mengalami perubahan ya di sini i++. Jadi di sini i++. Kita tahu bahwa i sama dengan 1 ketika mengalami perubahan menjadi i sama dengan 2. Maka di sini i sama dengan 2. Nah, di sini angka 6 akan disimpan di variabel bill. Maka kita ketahui bahwa bill sama dengan 6. Lalu x sama dengan, karena kita tahu x sama dengan 1, di sini kan sudah berubah ya. Maka x sama dengan 1 plus 1 yaitu 2. Lalu apakah bill lebih besar dari n? Apakah 6 lebih besar dari 5? Ya, benar. Maka akan dilakukan keluaran ini terlalu besar. Muncul terlalu besar di piranti keluaran. Lalu pernyataan else if dan else ini otomatis tidak dijalankan karena dia udah benar di kondisi if ini. Lalu akan mengalami perubahan lagi i++, yaitu karena i sama dengan 2 mengalami perubahan menjadi 3. I sama dengan 3. Misalnya kita sudah tahu nih menebak bahwa 5 ya. Kita enter. Nah, di sini 5 akan disimpan di variabel bill. Bill sama dengan 5. X sama dengan, karena kita tahu X-nya 2, jadi 2 plus 1 sama dengan 3. Lalu, apakah 5 lebih besar dari 5? Pernyataan if ini tidak ya, salah. Jadi, ini tidak dijalankan keluaran ini. Apakah 5 kurang dari 5? Juga salah. Maka, tidak dijalankan keluaran ini. Lalu, else. Nah, di sini, I sama dengan 100. Else itu maksudnya adalah, kan kita tahu bahwa di sini 5 lebih besar dari 5 salah. Terus di sini 5 kurang dari 5 salah. Berarti kita tahu else adalah 5 sama dengan 5. Ini benar. Maka akan dijalankan ini. Inisialisasi i sama dengan 100. Setelah itu, di sini akan mengalami perubahan i plus-plusnya, yaitu karena kita tahu i-nya sudah 100 nih, bukan 3 lagi. Maka mengalami perubahan i plus yaitu 101. Yang keempat, i sama dengan 101. Apakah 101 kurang dari sama dengan 100? Salah. Maka berakhirlah perulangan for. Maka kita akan ke sini ke pernyataan cout. Selamat Anda telah berhasil ini, ya kan? Dia akan muncul di piranti keluaran ini kan. Selamat Anda telah berhasil, akurasi Anda dalam permainan ini sebesar. Nah, di sini adalah ada 100 per x. Jadi ini adalah variabel X, bukan sebuah huruf yang ditampilkan di piranti keluaran. Jadi, di sini dapat 33% dari 100 per X. Kita tahu kan di sini tadi, X yang terakhir itu adalah 3. Maka di sini 100, sini ya, 100 dibagi 3. 100 dibagi 3 kan hasilnya 33. Maka di sini akurasinya yaitu 33. Karena pengguna
dapat menebak angka 5 itu dalam percobaan yang ketiga kali.